FM Radio Indah, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla ya. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama beberapa selingan-selingan murotal dan hadis ya, semoga bisa membuat hati kita tenang ya di kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Dan untuk acara berikutnya kita akan putarkan satu buah rekaman kajian kitab Igo 18 ya bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafidhahullah ta'ala, yaitu dengan tema tanda hati yang sehat dan sakit ya. Semoga apa yang beliau bawakan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin telah dibahas tentang al-musyrik innama yanqim 'ala al-muwahhid tajriduhu at-tauhid. Bahwasanya seorang musyrik akan benci kepada ahli tauhid hanya karena ahli tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, ahli bid'ah, mereka akan benci kepada ahli sunnah cuma hanya karena ahli sunnah berpegang dengan sunnah. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid," kata Allah. Tidaklah mereka dendam, tidaklah mereka membalas kecuali karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat lain juga Allah katakan, "Qul ya ahlul kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah." Katakan kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, tidaklah kalian dendam kepada kami, tidaklah kalian benci kepada kami kecuali hanya karena kami beriman kepada Allah. Sehingga Yahudi dan Nasrani ataupun musyrikin ketika mereka membenci kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang masih berpegang dengan tauhid was sunnah, biasanya tidak memiliki alasan apapun kecuali karena memang kaum muslimin bertauhid, kecuali karena kaum muslimin berpegang dengan sunnah Rasul. Hanya yang mereka sebutkan sebagai alasan, semuanya alasan yang dibuat-buat, bahwa mereka itu teroris, mereka itu pengacau, mereka akan begini, mereka akan begini, semuanya dusta. Semuanya dusta. Bahwasanya ahli tauhid, ahli sunnah enggak akan berbuat teror-teror atau kerusakan-kerusakan karena justru mereka menjalani jalan Rasul yang merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi seluruh alam. Maka sabar menghadapi tuduhan-tuduhan mereka itu lebih ringan. Sabar menghadapi serangan-serangan mereka dengan tuduhan dusta itu lebih ringan daripada kita mengikuti kemauan mereka, kemudian kita menghadap kemurkaan Allah atau menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam syair, "Idza lam yakun buddun minas sadri
fastabir 'ala al-haqq dzaka as-sabru tuhmadu 'uqbahu. Kata seorang penyair, idza lam yakun buddun min as-sabr. Kalau memang kamu terpaksa dan mau tidak mau harus sabar, yang tidak mungkin kamu bisa sabar, maka paksakan dirimu untuk sabar. Idza lam yakun buddun min as-sabri. Kalau memang butuh kesabaran, maka berupayalah sebisa-bisanya untuk sabar di atas kebenaran. Berupaya sebisa-bisanya untuk sabar di atas kebenaran. Sabar banyak maknanya. Sabar ketika mendapat sesuatu yang menyakitkan, sabar ketika ditimpa musibah-musibah, atau sabar ketika kehilangan apa yang dimilikinya, yang dicintainya. Tapi ada pula sabar dalam makna istiqamah, yaitu sabar alal haq. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah di atas hukum Rabbmu. Apa maknanya? Untuk sabar tetap di atas hukum Allah. Kalau tetap di atas hukum Allah, maknanya istiqamahlah, sabat ala din, mantaplah engkau di atas agama ini, di atas tauhid dan di atas sunnah. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan turuti mereka, apakah athiman atau kafura. Jangan turuti mereka para pendosa, jangan turuti mereka para kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani. Mereka mau begini, mereka mau begitu. Jangan turuti. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Dzaka sabr tuhmadu 'uqbahu. Sabar yang demikian akan baik nantinya. 'Uqbahu yani aqibah, di belakang harinya nanti akan baik. Yani di akhirat, di hari yang kekal, yaumul qiyamah. Maka ini masih penutup yang kemarin, yaitu apa yang kita bahas tentang zina, liwat, homo yang akan merusak hati. Sekarang kita bahas kepada permasalahan yang sedang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di awal pertama kitab, yaitu masalah hati. Bab al-ashir, bab yang ke-10, fi alamat maradil qalbi wa sihhatihi, tentang tanda-tanda sakitnya hati atau sehatnya hati. Kadang-kadang ada orang yang sakit dalam keadaan dia tidak sadar kalau dirinya sakit. Kadang-kadang ada bahkan yang hatinya mati, tapi dia masih belum sadar kalau hatinya telah mati. Sehingga perlu kita mengetahui tanda-tandanya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu 'udwin min a'dha'il badani khuliqa li fi'lin khas. Semua anggota badan yang ada di tubuh kita diciptakan oleh Allah untuk fi'lin khas. Diciptakan untuk perbuatan khusus. Untuk kekhususan sendiri. Kamal bihi kamal fi husuli dzalikal fi'l minhu. Kamaluhu, kesempurnaannya, fi husuli dzalikal fi'l minhu. Kesempurnaannya adalah dengan mewujudkan apa yang dia diciptakan untuknya. Mata diciptakan oleh Allah untuk melihat, maka kalau dipakai untuk melihat sehat. Demikian pula telinga dipakai untuk mendengar yang baik-baik, sehat. Tangan dipakai untuk mengambil, untuk berbuat sesuatu yang baik, sehat. Qala wa maraduhu, dan disebut sakit anggota badan itu, an yata'azzar alaihi al-fi'l alladhi khuliqa lahu. Dikatakan sakit kalau dia tidak mampu untuk melakukan tugas yang semestinya. Mata untuk melihat, tapi nggak bisa melihat, berarti matanya nggak sehat. Telinga diciptakan untuk mendengar, ternyata nggak bisa dipakai untuk mendengar, atau kurang dengar, itu juga kurang sehat atau tidak sehat. Hatta la yasduru minhu, akhirnya tidak muncul perbuatan khusus yang harusnya dia laksanakan. Aw yasdur ma'a naw'in min al-idtirab, atau bisa melakukan tugasnya tetapi ma'al idtirab, dengan kegoncangan, dengan kekurangan, dengan kekaburan. Famarudul yad, contohnya penyakit tangan misalnya, an yata'azzar 'alaiha al-batsh, kalau dia tidak mampu untuk melakukan tangannya untuk memukul lawannya, atau untuk mengambil sesuatu, untuk menggapai sesuatu, kalau dia tidak mampu, berarti tangannya ada masalah, sakit. Wa maradul 'ain, sakitnya mata, an yata'azzar 'alaiha an-nazar war-ru'yah, kalau dia tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk memandang. Wa maradul lisan, sakitnya lidah, an yata'azzar 'alaihi an-nutq, kalau dia tidak bisa berbicara atau tidak bisa merasakan sesuatu, apakah ini manis atau asam atau asin.
Wa maradul badan, dan sakitnya badan adalah kalau yata'azzar alaihi harakatuhu at-tabi'iyyah au yad'uf anha. Dan badan dikatakan sakit kalau anggota badan itu atau badan ini lemah, tidak bisa bergerak, atau kalau bergerak dengan sangat lemahnya, maka dikatakan sakit. Sekarang kita tanyakan hati bagaimana? Apa tugasnya? Dan kalau sakit, apa yang tidak mampu dilakukan? Qala wa maradul qalbi. Dan kalau hati yang dikatakan sakit, an yata'azzar alaihi ma khuliqa lahu, maka tentunya hati ini tidak akan bisa melakukan tugasnya, yaitu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, itu tugas utama hati. Wa mahabbatuhu, kalau tidak mampu mencintai Allah, tidak punya kerinduan kepada Allah, nggak berharap untuk ketemu Allah, maka hati ini sakit. Hati yang sehat akan kenal Allah. Hati yang sehat akan tahu kalau dia akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sehat sadar kalau dia nanti akan bertemu Allah, sehingga dia menunggu kapan bertemu dengan Allah, dan sudah siap kapan bertemu dengan Allah, bahkan menunggu-nunggu, rindu, syauq. Wa idharu dzalika ala kulli syahwah. Dan bukan hanya itu, mementingkan semua tadi, mementingkan cintanya kepada Allah, mementingkan kerinduannya, dan mementingkan pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua syahwat-syahwatnya, di atas semua keinginan-keinginan hawa nafsunya. Falau 'arafa al-'abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu, kalau hamba ini kenal segala sesuatu tapi enggak kenal Allah, enggak kenal Rabbnya, faka'annahu lam ya'rif syai'an, maka seakan-akan dia tidak mengerti apapun. Dia kenal segala sesuatu, tahu segala masalah, bahkan yang rumit-rumit dia tahu, tetapi enggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ka'annahu lam ya'rif syai'an, maka seakan-akan orang ini belum kenal apapun. Walau nala kulla hadd min hududid dunya, walaupun dia mendapatkan seluruh bagian-bagian dunia, waladzatiha, dan kelezatan-kelezatannya, wa syahwatiha, dan syahwat-syahwatnya, lam yadhhar bi mahabbatillah, dia tetap belum mendapatkan yang terbaiknya, belum mendapatkan yang paling tingginya, yang paling nikmatnya di dunia, yaitu mahabbatullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita akan tanyakan pada mereka, kalau orang itu mengetahui segala sesuatu tapi enggak mengenali dirinya, apa akan kita katakan? Akan kita katakan orang ini bodoh, sangat bodoh. Tetapi dia ini alim, mengerti segala sesuatu. Bagaimana dia bisa mengerti segala sesuatu tapi dia tidak kenal dirinya sendiri? Siapa dirinya? Tidak kenal. Tetap dia masuk rumah sakit jiwa. Tetap dia akan masuk rumah sakit. Harus ke psikiater dan harus diobati dia. Kenapa? Ada masalah. Dia tidak kenal dirinya siapa, kenapa ada di sini dan mau apa, nggak tahu. Saya siapa? Dia tidak tahu. Dari mana nggak tahu. Mau kemana nggak tahu. Maka kita katakan lebih-lebih lagi kalau orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang tidak kenal dirinya, maka berarti orang itu apalagi mau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya saja dia tidak kenal. Sehingga kalau dia kenal dirinya, saya adalah hamba Allah, manusia, makhluk yang diciptakan, berarti konsekuensinya saya harus menghambakan diri kepada pencipta saya, yang memiliki saya, yang memberikan rezeki kepada saya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu nggak kenal Allah, berarti nggak kenal dirinya. Kalau nggak kenal dirinya, orang itu nggak wajar, nggak waras. Walau nala kulla haddin, walaupun dia memiliki segala macam harta benda, walau nala kulla haddin min hududid dunya, walaupun dia punya segala macam bagian-bagian dunia. Allah yang paling nikmat di dunia ini, di atas semua harta benda tadi adalah kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, al-unsu bihi, ketentraman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faka'annahu lam yadhhar biladzatin wala na'imin wala qurratu 'ain. Kalau dia punya semua kenikmatan syahwat tapi enggak punya kenikmatan cinta kepada Allah, maka orang ini seakan-akan enggak memiliki kelezatan apapun, enggak memiliki kenikmatan apapun, enggak memiliki qurratu 'ain, enggak memiliki ketentraman. Bal idza kana al-qalbu khaliyan 'an dzalika 'adat tilka al-hudud wal ladzat 'adaban. Bahkan kalau hatinya kosong, enggak punya kecintaan pada Allah,
Kalau hatinya kosong, nggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, adat tilkal hudud. Bagian-bagian dunia tadi akan kembali kepada dia sebagai adab. Masih ingat ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan tentang masalah harta mereka. La tu'jibkum. Jangan mengagumkan kalian amwaluhum wala auladuhum, jangan pula anak-anak mereka. Karena kata Allah, kami menginginkan liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Kami akan menyiksa mereka dengan harta mereka itu di kehidupan dunia. Jadi bagian-bagian mereka yang dikira oleh mereka ini bagian keuntungan, ternyata akan jadi penyiksaan buat dia. Hartanya, rumahnya, mobilnya, semuanya akan menjadi sesuatu yang mengazab mereka. Sara azaban lahu wala bud, akan menjadi azab dan mesti begitu. Basira mu'adzaban, maka orang itu akhirnya menjadi orang yang tersiksa. Tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan pabriknya, tersiksa dengan berbagai macam perusahaan-perusahaannya, tersiksa dengan rongrongan keluarganya, tersiksa dengan rongrongan sekian anak buahnya. Mu'adzaban binafsi ma kana mun'aman, dia tersiksa dengan apa yang dia anggap itu sebagai kenikmatan. Min jihatain, dari dua sisi. Min jihati hasrati fautihi, pertama tersiksa ketika dia kehilangan, kurang, habis. Semua benda itu akan habis, akan rusak. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan rusak, akan padam. Sehingga apa yang akan awet? Rumahmu akan rusak, mobilmu akan rusak, hartamu akan rusak, emas perakmu akan habis nantinya. Khuludina azakumullah, ketika habis, tersiksa. Karena dia terlalu cinta kepadanya. Kalau orang itu yang sekedarnya, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Enteng bagi dia. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enteng bagi dia. Kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan apa yang dia cintai, dia hanya menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wastabir wastasbir. Dia sabar dan mengharapkan hisab. Dia kuat untuk sabar dan dia kuat untuk ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Tetapi orang-orang yang tidak mukmin, yang enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya kepada dunia seperti orang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kehilangan dunia, stres dia, wallah. Stres. Enggak bisa tidur dia beberapa hari. Dia gelisah dan terus mencaci maki dirinya sampai kemudian dia gila. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa annahu idza hila bainahu wa bainahu ma'a shiddat ta'alluqi ruhihi bih, ketika dia terpisah dari apa yang dicintainya, antara dia dengan yang dicintainya, padahal ma'a shiddati ta'alluq, padahal dia sangat terikat dengan dunia tadi dan rohnya sangat terikat dengan dunia tadi. Bagaimana kalau ditarik dan dilepas? Pasti dia akan sakit, pasti akan tersiksa. Itu jihad pertama, sisi pertama. Wa min jihati fawti ma huwa khairun lahu, dan penyiksaan sisi kedua. Tersiksanya dia dari sisi kedua adalah bahwa dia tidak mendapatkan apa yang lebih baik. Kasihan. Dia tidak mendapatkan apa yang lebih nikmat, bahkan dikatakan nikmah haqiqiyah, kenikmatan yang sungguh-sungguh asli kenikmatan. Bukan fata morgana, bukan seperti dunia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana. Dikira air, ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa. Lam yajidhu syai'. Itu dunia. Tetapi adapun mereka yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang hanya cinta dunia dan benci kematian, yang tidak suka dan tidak berharap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau kenal Allah, maka mereka kehilangan perkara yang lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat. Wa anfa' wa adwam, lebih bermanfaat dan lebih terus-menerus, lebih kekal. Adwam, ini dawam, terus-menerus, tidak hanya dunia. Dunia dia mendapatkan ketentraman iman, dan sampai dia mati, dia mendapatkan husnul khatimah. Setelah mati, dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di kuburannya, di alam barzakhnya, terang benderang seperti raudhatun min riyadhil jannah, seperti kebun-kebun surga. Dan ketika dibangkitkan dalam keadaan mulia, dan ketika di padang mahsyar dalam keadaan yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah. Dan ketika dihisab,
diberi oleh Allah hisaban yasira, hisab yang mudah, dan berakhir dalam jannah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan Allah lebih tinggi lagi. Ikhwan fillah, azakumullah, perhatikan kenikmatan yang didapat oleh mukmin, oleh orang yang memiliki iman, memiliki mahabbatullah, anfa wa adwam. Bukankah orang-orang tadi perlu dikasihani? Bukankah mereka ini tersiksa dari sisi ini karena mereka adalah orang yang tertipu. Dia merasa mendapatkan perkara besar, mendapatkan kenikmatan dunia yang sungguh hebat. Dia mengatakan kami mendapatkan ini, mendapatkan itu dengan gembiranya. Padahal mereka dalam keadaan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih kekal terus menerus dari mulai dunia sampai alam barzakh sampai akhirat. Kasihan. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, haitsu lam yahsul lahu, di mana mereka tidak akan mendapatkan bagian itu. Fal mahbubul hasil fat, maka yang dicintainya dari dunia pasti akan lenyap. Wal mahbubul a'zam lam yadfar bihi, dan yang disukainya lebih besar dia tidak dapat. Yang dia kejar-kejar hilang. Yang dia sukai lebih besar sesungguhnya dia tidak dapat. Kapan dia sadar kalau dia dalam keadaan suka? Nanti. Ketika di akhirat, ketika dia punya iman. Perlu dicatat bahwasanya mereka seluruh manusia, agama apapun, ketika mereka sudah ada di mahsyar, ketika mereka sudah melihat alam akhirat, semuanya mukmin, semuanya beriman, dan mereka mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin semua mereka. Nah, saat itu baru mereka sadar bahwa mereka butuh kenikmatan yang besar itu. Saat itu butuh perlindungan dari Allah, butuh naungan dari Allah, butuh kemudahan dalam hisab, butuh bimbingan untuk bisa menyeberangi sirat, butuh dia pertolongan dari Allah untuk masuk dalam jannah. Semua itu mereka tidak dapatkan. Apa bandingnya dengan dunia? Karena nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qatrah minal jannah, setetes dari surga, mengalahkan seluruh dunia wa ma fiha, mengalahkan seluruh dunia dan apa yang ada di dalamnya seluruhnya. Berarti mahbub al-hasil fad wal mahbubul a'zam lam yadfar bihi. Apa yang dia sukai di dunia hilang, sirna, lenyap, dan apa yang dia sukai lebih besar dia tidak dapat. Pertanyaan tadi sudah terjawab. Pertanyaan, kok al-mahbubul a'zam, bukankah mereka gak suka akhirat? Iya, di dunia, karena masih sakit hatinya. Sedang kita bahas tentang sakitnya hati. Mereka para ahli dunia tadi hatinya sakit, sehingga mereka tidak merasa butuh. Ketika mereka mukmin nanti di padang mahsyar di akhirat, sadar mereka, inna muqinun, kami sekarang yakin. Terlambat, dan mereka saat itu yang paling mereka sukai adalah pembelaan dari Allah, pertolongan dari Allah, dan itu mereka tidak dapatkan. Al-mahbub al-a'zam, yang mereka sukai lebih besar, jannah, surga, mereka tahu itu, tapi sudah tidak bisa mereka gapai. Berarti kalau dia tersiksa. Apa yang mereka kejar-kejar lari, apa yang mereka tadinya tidak pedulikan, ternyata mereka butuhkan. Wa kullu man 'arafa Allah wa ahabbahu, dan setiap orang yang mengenali Allah pasti akan mencintainya. Kullu man 'arafa Allah ahabbahu wa aghlafa al-ibadata lahu wa la bud. Setiap orang yang kenal Allah pasti dia akan mencintainya, dan pasti dia akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, wala bud, dan mesti begitu. Berarti musyrikin, kafirin, orang kafir, orang musyrik enggak kenal Allah. Saya kenal, saya tahu Allah itu Tuhannya kaum muslimin kan? Kalian belum kenal Allah. Tetap kita katakan kalian belum kenal Allah. Kalau kalian kenal Allah, pasti kalian akan mengesahkan Allah. Kalau ma'rifatullah kalian benar, kalau pengenalan kalian terhadap Allah itu benar, maka niscaya kalian akan cinta pada Allah. Kalian akan memurnikan ibadah untuk Allah, menghambakan diri kepada Allah dan tidak pada yang lainnya. Walam yu'athir alaihi syai'an minal mahbubat, dan tidak mungkin akan mementingkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam cinta. Enggak mungkin akan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman athara alaihi syai'an minal mahbubati faqalbuhu maryum, maka barang siapa yang mementingkan sesuatu
yang selain Allah Subhanahu wa taala dari kecintaannya, fa qalbuhu marid, maka berarti hatinya sakit. Kama annal ma'idah idza i'tadat aklal khabith, sebagaimana ma'idah, sebagaimana lambung perut kita, idza i'tadat aklal khabith, kalau terbiasa makanan-makanan yang jelek, makanan yang busuk, makanan yang tidak bagus, wa atharathu, dan terus mementingkan makanan yang jelek tadi, ala thayyib, lebih suka yang busuk daripada yang baik, saqatat anha syahwatut thayyib, maka akan hilang dari hatinya kesukaan pada yang baik. Melihat yang baik itu enggak nafsu. Aduh, saya enggak selera. Loh, enggak selera. Ini bersih, bagus. Saya senangnya itu. Yang busuk, kotor, dengan lalat sekitarnya. Kalau kita na'azakumullah. Contoh, kalau mau contoh kita lihat binatang-binatang. Kamu kasih keju enggak mau. Enggak mau mereka. Maunya apa? Maunya sampah. Kenapa? Memang hidupnya kebiasaannya kan itu. Terbiasanya sejak kecil, sejak lahir dengan itu. Maka jangan kamu bujuk-bujuk untuk makan yang bagus-bagus. Mereka sudah terbiasa makan sampah. Maka keadaannya akan demikian. Wa ta'awwadat bi mahabbati ghairih. Yang demikian pasti orang itu akan terbiasa dengan yang jelek-jelek dan dia tidak mau untuk yang baik-baik, bahkan dia minta diganti. Itu kan contoh binatang, contoh manusia tuh. Baik, contoh manusia. Yahud ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manna dan salwa, apakah mereka bersyukur? Apakah mereka bersyukur dengan makanan yang mulia, yang thayyib? Mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, la nasbir 'ala ta'amin wahidin, fad'u lana rabbak an yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha." Ya Musa, kami enggak sabar dengan makanan ini terus. Mana kami ingin yang ditumbuhkan oleh bumi, bawang putih, bawang merah. Mana sayur adas? Mana? Itu kami ingin yang seperti itu. Apa jawaban Musa alaihissalam pada mereka? Atastabdiluna, apakah kalian mengganti? Mau mengganti yang baik-baik dengan yang jelek, yang mulia dengan yang rendah? Sampai Musa mengatakan, ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir, kamu akan dapat apa yang kalian mau. Kalau itu yang kamu mau di pasar banyak, turun ke Mesir dapat kamu. Ini makanan Allah turunkan buat kalian. Manna wa salwa. Banyak tafsir-tafsir manna wa salwa, tapi seluruhnya menunjukkan makanan itu baik. Ada yang menyatakan makanan dari surga. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah burung panggang yang dalam keadaan sudah tinggal makan, dalam keadaan tidak di atas, tidak di bawah. Dia dalam keadaan siap untuk diambil. Begitu. Dan madu yang ada di dinding-dinding batu-batu. Itu adalah sesuatu yang tinggi, yang mulia. Apakah kalian akan menggantinya dengan yang adna, dengan yang rendah? Kenapa mereka lebih suka itu? Karena sudah terbiasa makanan rendah. Dikasih yang mulia tidak mau. Kebiasaan makan rujak dikasih keju tidak mau. Demikianlah keadaannya. Alhamdulillah kalau rujak masih halal. Tetapi yang dibahas di sini adalah perkara yang sudah halal. Kebiasaan makan yang haram, dikasih makanan yang mulia, tidak mau. Makanan yang halal, tidak mau. Karena kebiasaan makan yang haram. Qala rahimahullah, wa qad yumridul qalb wa yastabdu maraduhu. Dan kadang hati sakit, wa yastad maraduhu, dan parah sakitnya, tetapi wala ya'rifu bihi sahibuhu, tetapi pelakunya atau penderitanya tidak merasa kalau dirinya sakit. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa kok bisa orang sakit nggak sadar dirinya sakit? Listighalihi wa insirafihi an ma'rifati sahhatihi wa asbabiha. Karena orang tersebut sibuk dan berpaling, sibuk dengan yang lain dan berpaling dari mengenali kapan hati saya sehat, kapan hati saya sakit, itu tidak dipedulikan, dia sibuk dengan yang lain. Istighalan artinya tidak peduli. Sibuk dengan yang lain, tidak peduli dengan kesehatan hatinya. Sehingga dia tidak tahu apakah hatinya sehat atau hatinya sakit.
Bal qad yamutu fa wa sahibuhu la yash'ur bi mautihi. Bahkan kadang-kadang mati hatinya dan pelakunya tidak merasa kalau hatinya telah mati. Wa alamatu dzalika, dan tanda-tandanya kalau dia telah sakit atau mati, maka kelihatan dari tanda-tandanya saja. Dia tidak tahu, tapi sungguhnya ada tanda-tandanya. La tu'limuhu jirahatul qabaih. Tanda-tanda hati yang sakit, dia tidak merasakan apa-apa kalaupun hatinya luka. Tidak merasakan apa-apa kalaupun dalam hatinya ada luka-luka yang menganga, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yaitu luka qabaih, luka kejelekan-kejelekan, luka kotoran-kotoran dosa, luka karena titik-titik hitam yang disebabkan oleh dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tidak merasa, tenang saja. Berarti dia sedang sakit. Kalau tidak merasa sakit dalam hatinya, tidak merasa luka-luka dalam hatinya, berarti dia tidak wajar atau tidak sehat hatinya. Wala yuji'uhu jahlu. Tanda kedua bahwa dia tidak merasa sakit kalau dia bodoh. Tidak merasa sakit kalau dia bodoh. Yang dimaksud bodoh tentang kebenaran. Dia tidak merasa apa-apa kalau dia tidak mengerti kebenaran, nggak mengerti hak, nggak mengerti iman, nggak mengerti ibadah, nggak mengerti tauhid. Dia nggak merasa apa-apa, nggak merasa sakit sama sekali. Berarti dia hatinya sakit. Waqaiduhul batilah, atau dia tidak menyadari akidah-akidah yang bejat, yang rusak, yang telah merayap masuk pada dalam dirinya, dalam keluarganya, dia pun tidak peduli. Maka ini berarti hatinya sakit. Qainal qalb, karena hati, idza kana fihi hilatun tu'lim atau tata'allama fi wurudil qabih alaih, karena hati kalau dia merasakan kalau ada penyakit yang masuk, merasakan kalau ada luka di hatinya atau ada sesuatu yang akan melukai hatinya, dia merasa, maka hati itu sehat. Wa ta'allama bi jahlihi bil haqqi bihasbi hayati, atau dia merasakan sakitnya bodoh. Bodoh itu sakit. Tidak kenal kebenaran itu sakit. Bihasbi hayati, sesuai dengan kehidupannya dia tidak mengerti kebenaran, maka dia akan merasakan sakit, berarti hatinya sehat. Tetapi kalau tidak merasakan apa-apa, walaupun bodoh, walaupun nggak ngerti kebenaran, walaupun nggak ngerti ini akidah busuk, ini akidah yang salah, ini akidah yang benar, dia nggak ngerti sama sekali. Tenang saja, tidak merasakan apapun, maka ini adalah hati yang sakit. Sebagaimana dikatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka-luka terhadap orang mati tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Ketika hidup dia dilukai, sakit. Aduh, tangan saya sakit. Dilukai akan yata'awwah, sakit. Tetapi ketika mati, kamu lukai, diam dia. Semakin besar, diam. Diotopsi, segala macam, hancur, diam. Wa ma li jurhin bimayyitin ilahu. Luka-luka bagi mayit tidak dirasakan apa-apa. Ini gambaran hati juga begitu. Kalau hati yang mati yang hidup akan merasakan. Dilukai dengan sesuatu, kebodohan, merasa. Dilukai dengan kesyirikan, merasa. Dilukai dengan kebinahan, kesesatan, dosa-dosa, merasa. Dia melakukan satu dosa, gelisah dia. Semalaman dia nggak bisa tidur. Ya Rabb, astagfirullah. Aku merasakan dalam hatiku kegelisahan. Hati sehat. Itu hati yang sehat. Berarti bukan bermakna hati yang sehat itu adalah orang yang tidak pernah punya dosa. Siapa yang tidak pernah punya dosa? Tetapi hati yang sehat adalah hati, kalau dia terjerumus dalam dosa, hatinya merasakan sakitnya. Sehingga segera taubat. Segera minta ampun pada Allah SWT. Tetapi hati yang sakit, apalagi mati, dia berbuat dosa-dosa semakin besar, sampai kekufuran sekalipun, sampai kesyirikan sekalipun, dia nggak merasakan apapun, tenang. Demikian keadaan mereka. Semakin terbiasa dengan dosa, semakin sakit hatinya. Ketika semakin sakit hatinya, semakin tenang dirinya. Ketika pertama kali diajak oleh teman-temannya untuk berbuat dosa, gemetaran dia. Masih sehat hatinya, Masya Allah. Gemetaran, gelisah, tengok kanan lagi, tengok kiri lagi. Rasa malunya sangat tinggi. Kedua kali berkurang. Ketiga kali berkurang.
Sampai keempat kali, kelima kali, dia sudah tidak merasakan gemetar seperti kemarin, tidak merasakan malu seperti kemarin, tidak merasakan apapun dalam hatinya. Dia bahkan bersukaria dengan dosa-dosanya dan tenang setenang-tenangnya. Berarti hatinya sudah semakin parah. Demikian keadaan hati seorang mukmin, muslim. Kalau dia dalam keadaan sehat, dia akan merasakan sakitnya dosa. Tetapi ketika dia dalam keadaan hatinya sudah rusak, maka mulai tidak terasa, atau apalagi mati, tidak terasa sama sekali. Wa qad yush'ir bi maradihi walakin yastaddu alaihi tahammulu mararati ad-dawa wa sabr 'alaiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kadang dia merasakan sakitnya, tetapi yastad alaihi tahammulu mararati ad-dawa, tetapi berat baginya untuk memikul beban pahitnya obat. Dia rasa sakit. Dijawab oleh ustadznya, obatnya kamu ngaji, baca Quran, salat. Bagi dia berat, pahit, maka dia tidak sanggup untuk memikulnya. Maka dia memilih untuk biarlah sakit-sakit sedikit daripada harus berpahit-pahit. Dalam perkara-perkara yang sifatnya hissi kita paham, tetapi jangan lupa pada maknawi pun terjadi. Pada yang sifatnya hissi adalah orang yang sakit. Dia sadar sakitnya, panggil dokter. Kata dokter, kamu harus minum obat ini, obat ini, obat ini. Ketika dia akan meminum obatnya pahit, nggak mau. Apalagi harus dioperasi, aduh nggak mau, sakit. Apalagi harus begini, harus dipotong tangannya, tidak bisa. Saya nggak mau kehilangan tangan saya. Dia tidak mau memikul beban pengobatan. Tidak mau memikul beban sakitnya, beban pahitnya, penyembuhan atau pengobatan. Apa akibatnya? Dia tetap sakit. Demikian pula pada hati mereka yang sakit, sebagian tidak sadar karena sudah terlalu sakitnya atau sudah mati. Adapun sebagian yang karena sakitnya sedikit dalam keadaan dia masih sadar, maka dia bagaimana untuk menyembuhkan hati saya? Saya sakit, saya gelisah, saya nggak tentram, saya takut, dikejar-kejar dosa. Masya Allah, ini berarti sudah agak sehat, sudah merasakan. Itu langkah pertama. Sadar dirinya sakit, itu langkah pertama untuk pengobatan. Kalau dia nggak sadar dirinya sakit, bagaimana dia akan menyembuhkan penyakitnya? Maka langkah pertama dia sudah dapat, alhamdulillah. Baik, sekarang sembuh. Ketika dia mau berobat, ternyata obatnya pahit, berat, susah. Kemudian dia memilih untuk tetap sakit. Sudahlah, daripada saya harus begini, harus begitu, lebih baik saya tetap sakit. Kata Ibnu Qayyim, ini golongan yang kedua. Yastad alaihi tahammul mararati dawa wa sabri 'alaiha. Dia tidak sanggup untuk memikul pahitnya obat, tidak sanggup untuk menyabari pahitnya dan beratnya obat. Fa huwa yu'thir baqa'a alamihi masyaqqatad dawa. Maka dia lebih memilih untuk tetap sakit daripada dia harus bersusah-susah dengan obat-obat yang pahit. Fa inna dawa'ahu bi mukhalafatil hawa. Kenapa dikatakan pahit obatnya hati ini? Karena obatnya hati bertentangan dengan hawa nafsu. Bertentangan dengan kesukaan nafsu syahwat. Wa dzalika af'abu syai'in 'ala nafsi. Dan itu adalah perkara yang paling berat bagi jiwa. Yang paling berat bagi jiwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesukaannya, hawa nafsunya. Wa laysa laha anfa' minhu, padahal tidak ada lain kecuali itu yang bermanfaat. Yang paling anfa', yang paling bermanfaat. Disuruh dia untuk sesuatu yang sifatnya melelahkan, kata dia. Padahal bagi mukmin lezat, bagi mereka melelahkan. Maka mereka memilih santai, memilih tetap sakit. Kuataratan biwat yudil nafsahu ala sabr. Dan kadang-kadang mereka mau sabar untuk berobat. Summayan fasih azmuhu, tetapi di tengah jalan putus semangatnya. Yang fasih azmuhu, terpisah, putus semangatnya. Wala yastamir ma'ahu, dan tidak berlanjut pengobatannya. Tadinya sudah mulai sadar dan dia merasa saya sakit, saya gelisah dan saya tidak bisa untuk hidup seperti ini. Saya harus kembali kepada Allah. Ya kembali kepada Allah, kembali ke majelis-majelis ilmu, kembali kepada ahli sunnah, kembali kepada para ulama, kembali untuk bertanya dalam Quran dan sunnah, kembali mengkaji kajian Islam. Masya Allah. Tetapi la yastamir, tidak berlanjut
baru setengah jalan berat. Kira-kira kenapa kok dia merasa berat? Karena sudah terlalu lama bergelimang dosa, maka dia merasakan hidup di alam yang baru ini berat. Padahal kalau dia sabar sedikit lagi, dia akan merasakan lebih ringan, dan ketika iman semakin naik, semakin ringan bebannya. Semakin naik imannya, semakin ringan bebannya. Semakin naik imannya, dia tidak merasakan apa-apa, dan semakin naik lagi imannya, berbalik menjadi kelezatan. Bukan lagi beban. Ibadah salat, puasa, ibadah-ibadah zikir, ibadah-ibadah semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya terasa bagi dia sebagai nikmah, kenikmatan. Bahkan dia gelisah kalau dia tidak datang menuju salatnya. Gelisah kalau dia tidak datang untuk ikut salat berjamaah di masjid. Saya kelewat satu salat. Gelisah dia. Berarti sudah semakin sehat hatinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati yang paling sehat, yang paling sempurna. Sehingga salat itu dianggap sebagai qurratu ainin li, kata Rasulullah. Allah jadikan qurratu ain fi shalah, qurratu aini fi shalah. Allah jadikan qurratu ainku dalam salat. Ketentraman, kenikmatan, kelezatan hatiku dalam salat, kata Rasulullah. Sehingga kalau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan, Rasulullah mengatakan, "Arihna ya Bilal, arihna." Apa itu arihna? Berikan kami rahah ya Bilal. Adzin, maknanya azanlah, panggil kami untuk sholat. Arihna, yang diberikan kami rahah. Rahah itu santai, nikmat. Rahah itu ketentraman. Ya Bilal, panggil kami untuk ketentraman. Ya Allah, adzin. Ini menunjukkan kalau bagi Rasulullah, bagi para sahabat yang imannya tinggi dan hatinya sehat, bagi mereka kenikmatan. Sedangkan mereka yang sakit tadi, kadang mereka tidak sadar dirinya sakit, kadang sadar tapi berat untuk berobat, tidak mau memikul berat pahitnya obat. Kadang-kadang dia mau untuk memikul beban tadi, tapi tidak berlanjut terus-menerus, putus di perjalanan. La yastamir ma'hu. Limadha li dha'fi ilmihi wa basiratihi wa sabrih. Karena kurang ilmunya, karena kurang pandangan yang benarnya, dan kurang pula kesabarannya. Kaman dakhala fi tariqin mukhawwif mufdin ila ghayatil amni. Seperti orang yang berjalan menuju tempat yang aman, tetapi di perjalanannya ini enggak aman. Kalau dia tetap di situ, apa yang terjadi? Ya dia tidak aman. Mungkin sebentar lagi dia akan tertimpa kejelekan-kejelekan. Tetapi dia mau melewati tempat yang berbahaya, dia takut. Kita katakan kepadanya, kamu lewati yang berbahaya ini walaupun berat-berat, tetapi di sana kamu aman. Kalau kamu tetap di sini, kamu aman. Pilih mana? Al-aqil, seorang yang berakal sehat akan mengatakan, saya akan pikul yang repot, yang berat sebentar, tapi selanjutnya aman di sana. Tetapi orang yang bodoh akan mengatakan, enggak, pokoknya saya di sini. Mati dia di situ. Apakah diterkam harimau atau diserang musuh? Al-muhim, dia dalam keadaan di tempat yang berbahaya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa huwa ya'lam annahu in sabara 'alaihi qada al-khawf. Padahal dia tahu kalau dia sabar, maka niscaya rasa takut itu akan hilang. Wa qadahul amn, dan akan diganti dengan keamanan. Kalau sabar menghadapi perjalanan yang berat ini, sampai sana dia aman. Fa huwa muhtajun ila quwwatul sabr, maka dia butuh kekuatan kesabaran, wa quwwatul yaqin, dan butuh keyakinan bima yasiru ilaih. Berarti butuh kedua perkara. Apa dua perkara? Butuh kesabaran ketika memikul beratnya perjalanan tadi, dan juga perlu kekuatan keyakinan kalau di sana aman. Ya Pak ya. Kalau dikatakan, ke sana, di sana aman. Saya nggak yakin apa di sana aman apa nggak aman. Maka nggak semangat. Apalagi ada yang mengaku, enggak, saya juga sama saja. Udahlah saya di sini aja. Ya toh? Karena nggak yakin di sana aman. Tetapi kalau yakin di sana aman, dan dia sabar memikul beban perjalanannya, susahnya, maka dia akan sampai ke tempat yang aman tadi. Kalau pembahasan kita, sabarnya orang tadi menuju kemana? Akhirat. Yakin atau tidak yakin? Kalau tidak yakin kafir. Ya toh? Berarti yakin, pasti. Enggak ada keraguan sedikit pun. La raiba fihi.
wala miryata fi, wala syakka fi. Enggak ada keraguan sedikit pun. Maka apa yang ditujunya? Yakin. Sekarang butuh yang kedua. Bahwasanya di perjalanannya harus sabar. Sabar memikul beban berat di perbuatan, beban berat ketika dia menjalani kehidupan yang baru. Apa itu kehidupan yang baru? Kehidupan di alam sunnah, di alam agama Allah, di bawah bimbingan agama Allah. Awalnya mungkin terasa berat sebagaimana kita katakan tadi, tapi nanti ketika iman semakin naik, akhirnya justru akan sebaliknya, akan terasa nikmat. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Berarti butuh dua perkara. Apa yang menyebabkan orang yakin dengan apa yang dituju? Ilmu. Kalau tanpa ilmu, dia nggak akan yakin kalau apa yang dituju itu suatu yang pasti. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Sehingga yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim adalah sabar wal ilm. Kesabaran dan ilmu. Kesabaran ketika menempuh perjalanannya, dan ilmu tentang apa yang ditujunya. Dan kedua-duanya untuk memupuk kesabaran dan untuk memupuk keilmuan, dua-duanya dengan Al-Quran was Sunnah. Ketika kita mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, maka ilmu kita tentang akhirat semakin yakin. Berarti kuatul yakin, kekuatan keyakinan semakin kuat. Dan ketika kita membaca Al-Quran dan Sunnah, dinasehati oleh Allah, diberikan gambaran-gambaran, maka kesabarannya juga semakin kuat. Ketika kita merasakan berat, ingat, Allah menyatakan akan mendapatkan begini, akan mendapatkan, kuat kembali kesabarannya. Setiap orang memberikan fitnah, syubhat, dan menawarkan berbagai macam kenikmatan, dia ingat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, bahwasanya Allah persiapkan untuk mereka yang sabar, apa yang lebih baik dari apa yang mereka tawarkan. Maka dia sabar. Sehingga semakin kuat kesabarannya juga dengan membaca Quran dan Sunnah. Qul billahi a'azakumullah, nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu salam wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi.